Seorang perawat Amerika bernama Wilhelmy Masai tersentuh hatinya menyaksikan keimanan warga Gaza. Ia pun memutuskan masuk Islam tak lama setelah kunjungannya ke daerah kantong Palestina itu. Wilhelmy Masai merupakan tenaga medis perawatan kritis dan trauma dari Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang menjadi sukarelawan di Rumah Sakit Indonesia di Deir Balah, Gaza Utara dan Kompleks Medis Nasir di Khan Yunis, Gaza Selatan selama kurang lebih 1 bulan. Masai menghabiskan sebagian besar waktunya di Rumah Sakit Indonesia, salah satu fasilitas perawatan kesehatan terbesar di Gaza Utara yang sekarang sudah rusak parah akibat serangan Israel. Dalam wawancara dengan Press TV, Masai membagikan pengalaman dan pengamatannya yang mengerikan saat bekerja di tengah genosida yang sudah terjadi selama 1 tahun lebih. Dia mengatakan banyak sekali pembantaian, kematian, penderitaan, dan kehancuran di setiap kesempatan. Pengeboman Israel menargetkan warga sipil yang mengungsi dan ancaman tembakan jitu yang tidak ada hentinya. Masai merupakan salah satu dari 99 pekerja perawatan kesehatan Amerika, dokter, ahli bedah, ahli perawat, dan bidan yang menjadi relawan di Gaza. Masai menceritakan salah satu dari pengalamannya yang tidak bisa dilupakan, yaitu kasus seorang bocah perempuan berusia 2 tahun yang dibawa ke rumah sakit setelah serangan udara Israel menghancurkan rumah keluarganya. Saya memegang otaknya dengan tangan saya, mencoba menghentikan pendarahan. Cedera di kepalanya sangat parah sehingga meskipun kami sudah berusaha sekuat tenaga, hanya sedikit yang bisa kami lakukan. Sebelum meninggal, ia menatapku seolah mengucapkan selamat tinggal. Tangisannya yang samar, erangannya, dan suara derit kematian masih menghantuiku. Ia meninggal di pelukanku hari itu, tapi kenangannya akan selalu bersamaku. Ungkap Masai dalam kenangannya. Masai menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh praktis medis di Rumah Sakit Gaza sangat besar. Ia menyorot pada kekurangan pasokan obat-obatan dan peralatan yang parah. Dia mengatakan banyak dokter dan perawat setempat yang telah mengungsi atau terbunuh, sehingga hanya ada sekelompok kecil yang kewalahan menangani banyaknya kasus. Dia juga mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah bekerja di rumah sakit yang nyaris tidak berfungsi karena kerusakan yang disebabkan oleh bom yang dijatuhkan Israel. Masai menuturkan bahwa ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif pada Rumah Sakit Indonesia hampir tidak beroperasi. Dia mengungkapkan pasien seringkali tergeletak di lantai yang berlumuran darah setelah setiap serangan udara Israel terhadap warga sipil yang mengungsi. Membuatnya harus bekerja tanpa sumber daya dasar seperti oksigen, air, atau obat-obatan. Masai tidak setuju dengan klaim Israel bahwa gerakan perlawanan Palestina menyembunyikan senjata di rumah sakit dan menyebutkan bahwa pernyataan tersebut sebagai bagian dari propaganda Israel untuk membenarkan serangan mereka terhadap Gaza. Masai juga menjelaskan dia tidak melihat bukti adanya senjata atau aktivitas militer di rumah sakit. Yang dia saksikan adalah banyaknya korban, khususnya warga sipil yang tak berdosa terbunuh oleh serangan udara Israel. Dia juga menegaskan ini adalah genosida yang direncanakan dengan matang oleh pasukan Israel untuk memusnahkan para pekerja layanan kesehatan dan kemudian membunuh warga sipil lainnya atau mengungsikan orang sakit, yang sekarat, yang terluka, dan yang cedera setelah pemboman Israel. Sementara itu, jumlah korban tewas akibat perang genosida Israel selama setahun terhadap warga Palestina di jalur Gaza telah meningkat mencapai 42.227. Sebagian besar dari mereka anak-anak dan wanita, sementara 98.464 lainnya terluka.